Nah, jadi Bapak Ibu udah mendengarkan recording soal eh, overview ya tentang Islam dan Kristen, dan terutama aspek tautan dan kerutan ya bisa dibilang ya. Jadi ada semacam diskontinuitas ya, ada friksi, tapi sebenarnya juga ada link ya antara Islam dan kekristenan. Ya lalu terutama komentarnya Pak Erlan itu di kolom texting ya, mengamati bahwa ada semacam posisi yang mirip ya antara kekristenan dengan Yudaisme yang eh, posisinya mungkin mirip seperti Islam dan kekristenan ya, karena kekristenan terhadap Yudaisme itu menunjuk merefer ya kepada perjanjian lama dan menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan terhadap berbagai kisah atau narasi yang ada di perjanjian lama begitu ya. Nah, Islam juga ada taut-tautannya ya kepada kekristenan, karena misalnya kalau kita baca Quran nanti Bapak Ibu akan lihat ya, ada ayat-ayat yang mengkonfirmasi ya kitab-kitab yang muncul sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur atau Mazmur begitu ya. Dan di dalam pemahaman Islam, setiap nabi mendapatkan satu kitab ya. Jadi Nabi Musa mendapatkan Taurat, Nabi Daud mendapatkan Zabur ya, Yesus mendapatkan Injil, lalu Muhammad mendapatkan Quran. Begitu ya. Sehingga kitab-kitab yang datang sebelumnya itu dikonfirmasi. Ya, itu juga merupakan bagian dari uh, karya Tuhan begitu. Nah, hanya Islam itu melihat bahwa Muhammad adalah nabi yang paling akhir, paling mutakhir begitu ya, dan menyempurnakan yang sebelumnya ya. Dan Quran juga dilihat di dalam rangka itu ya. Lalu linknya yang dibicarakan oleh Pak Erlan misalnya di kolom textingnya, link kepada kekristenan misalnya ada beberapa ya, tapi terutama Pak Erlan itu menyoroti bukan dari sisi sejarahnya ya, melainkan dari sisi kesamaan-kesamaan motif pemikiran begitu ya. Jadi misalnya soal apa, Muhammad yang menikahi Aisyah yang masih muda begitu ya. Kan kita bisa bilang mirip ya sama pernikahannya apa, Yusuf dan Maria ya, yang mungkin memang masih remaja belasan tahun itu ya, karena memang di dalam dunia kuno remaja belasan tahun menikah itu lumrah ya, karena akil balik kan sudah terjadi begitu ya, dan orang dianggap sudah dewasa dan siap menikah ya. Justru di dunia modern ini yang terjadi pergeseran ya, karena orang menikah biasanya setelah lulus kuliah, mungkin itu umur 22 atau lebih begitu ya. Kadang ada yang mau S2 dulu baru menikah ya. Sehingga menikah belasan tahun itu sudah jadi sangat langka begitu ya, karena pergeseran budaya ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh eh, di dalam apa, melihat bahwa Muhammad menikahi wanita yang sangat muda ya. Nah, lalu juga persoalan poligami ya disorot juga oleh Pak Erlan dan Bu Seruni ya, bahwa di dalam dunia kuno yang sangat patriarki, keberadaan wanita itu sangat tergantung ya kepada laki-laki, karena kalau wanita itu tidak punya ayah dan tidak punya suami, dia tidak punya perlindungan ya. Dan yang berhak menerima warisan dan sebagainya itu laki-laki ya. Wanita itu kesulitan begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau wanita itu single, dia dalam bahaya ya, karena nggak punya pelindung ya. Nanti dia dibunuh atau diperkosa siapa aja, terus nggak ada ya yang menuntut balas atau melindungi begitu ya. Sehingga kalau seorang wanita terutama janda juga ya, itu dinikahi lagi begitu ya, maka itu adalah keamanan sebenarnya. Ya, perlindungan juga ya yang diberikan oleh masyarakat kuno terhadap wanita begitu. Sehingga poligami itu cenderung memang dilihat sebagai kewajaran ya. Nah, memang di dalam dunia kekristenan poligami itu di dalam dunia modern ya dianggap eh, tidak cocok ya dengan nilai-nilai kekristenan ya. Jadi cenderung komunitas Kristen itu tidak mempraktekkan poligami dan memandang poligami itu sebagai hal yang tidak baik ya.
Terutama karena ada ayat-ayat seperti di surat-surat pastoral ya, bagaimana memilih diakon begitu ya, penilik jemaat sebaiknya laki-laki dengan satu istri, begitu ya. Nah, tapi kalau kita cermati konteksnya ya, kalau ada anjuran itu ya, sebaiknya laki-laki dengan satu istri ya, maka berarti kenyataannya di masyarakat laki-laki yang punya banyak istri itu cukup lumrah dan terbiasa. Cuma kalau mau jadi penilik jemaat, sebaiknya laki-laki dengan satu istri ya, karena mungkin nanti dia lebih punya sedikit masalah keluarga ya, yang bisa menimbulkan pertengkaran ya, sehingga dia bisa lebih fokus ya mengurus jemaat dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi di dunia kuno tampaknya poligami memang cenderung diterima sebagai kewajaran yang memberikan mekanisme perlindungan terhadap perempuan ya. Lalu Pak Erlan juga menyoroti misalnya kalau di Perjanjian Lama raja-raja Israel juga suka banyak istri ya, terutama yang terkenal sekali Salomo ya. Dan apalagi kalau punya beban melindungi satu kerajaan yang besar ya, dan Salomo digambarkan kerajaannya besar ya. Kalau menikahi putri dari kerajaan yang lain, tiba-tiba jadi keluarga kerajaan itu ya, sehingga tidak tiba-tiba diserang ya oleh kerajaan itu, karena ini kan keluarga, masa saling menyerang begitu ya. Jadi pernikahan juga banyak pernikahan politis ya, demi melindungi kerajaan begitu ya. Sehingga dan juga di dalam kasus di Jazirah Arab ya, yang memang kehidupan di gurun itu bisa keras ya, dan semacam menjarah ya rombongan, lalu membagi hasil rampasan di antara kelompok dan komunitasnya begitu ya, itu hal-hal yang biasa sih terjadi begitu ya. Tapi kalau di antara kelompok-kelompok itu ternyata terjadi peperangan, salah satu cara perlindungannya juga pernikahan politik ya. Karena ini nanti ada dua klan, dua suku gitu ya. Ini jadi keluarga. Ya, sehingga kita jadi nggak saling menyerang lagi ya. Bahkan kalau nanti diserang pihak yang lain, kita bisa meminta bantuan ya untuk dukungan gitu ya di dalam peperangan-peperangan begitu ya. Nah, sehingga praktek semacam itu juga praktek yang bisa dipahami ya di dalam masyarakatnya. Nah, memang terus jadi muncul pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Salah satunya yang ditanyakan oleh Bu Seruni gitu misalnya adalah jadi ini ya, saya bacakannya. Namun yang mungkin menjadi pertanyaan untuk saya, kata Bu Seruni, adalah mengapa orang-orang zaman ini menangkap hal tersebut sebagai salah satu alasan melakukan poligami, padahal jika melihat latar belakang dan konteks budaya pada saat itu sangat berbeda dengan sekarang dan tidak bisa disamaratakan. Nah, ini pertanyaan sangat menarik ya, dan bisa ada banyak pendapat ya. Nanti kalau kita lihat Muslim scholars, terutama yang wanita ya, kayak tulisannya Ibu Profesor Nina Nurmila itu ya, itu menyanggah dan menolak poligami, begitu ya, bahwa tidak sesuai sebenarnya dengan tafsir Quran yang seharusnya. Ya, tokoh-tokoh seperti Nurkolis Majid dan Gus Dur juga cenderung menolak poligami sih, begitu ya. Nanti kita akan lihat ayatnya ya, yang biasanya pemahaman umumnya istri di dalam Islam bisa sampai 4 ya, karena ada ayatnya yang bilang begitu ya. Tapi misalnya Aminah Wadud atau Cak Nur atau Nina Nurmila memberikan tafsir juga terhadap bagian itu dengan mendetil ya, dan bahwa sebenarnya tafsir yang hati-hati itu cenderung mendorong kita untuk berpikir harusnya kita nggak poligami begitu. Ya, tapi itu nanti perdebatan tafsir ya yang bisa cukup mendalam. Cuma Bu Seruni memang udah mengangkat ya satu persoalan tafsir itu ya. Masalahnya yang sering terjadi adalah apakah kita harus baca teks-teks di kitab suci itu secara literal dan seberapa literal ya. Karena di dalam kekristenan juga ada teks misalnya di surat Timotius ya, di mana Paulus itu bilang wanita tidak boleh ya, saya tidak mengizinkan wanita mengajar laki-laki
begitu ya. Sehingga di gereja-gereja juga bisa ada tafsir, oh nggak boleh pendeta perempuan. Ya, ada kelompok gereja tertentu yang melakukan tafsir itu ya, atau nggak boleh perempuan berkhotbah, begitu ya. Nah, itu berusaha membacanya secara lebih literal ya. Tapi banyak juga teolog yang tidak menyetujui tafsir yang literal semacam itu ya, dan berusaha lebih mendorong tafsir yang kontekstual. Ya, kita lihat dulu konteksnya pada saat itu seperti apa, lalu penerapannya ke zaman sekarang seperti apa ya? Apakah perlu struktur patriarki semacam itu yang membedakan gender untuk fungsi tertentu ya di dalam gereja gitu misalnya ya. Nah, jadi di situ memang bisa banyak tafsir ya. Tapi di dalam dunia kuno memang ekspresi patriarki itu jadinya salah satunya adalah poligami. Ya, karena itu demi perlindungan perempuan, pernikahan politik dan sebagainya. Ya. Nah, tentu di dunia kuno ya juga yang bisa akses ke pendidikan biasanya laki-laki ya. Wanita itu nggak punya aksesnya. Ya, dan misalnya di zaman pertengahan kalau wanita itu ingin pendidikan, dia biasanya pilihannya jadi biarawati. Ya, karena kalau masuk ke biara itulah caranya mengakses pendidikannya, jadi bisa baca teks kitab suci dan lain sebagainya ya. Tapi dengan kata lain juga artinya wanitanya berusaha menjalankan fungsi laki-laki yang secara konsensus kebanyakan dilihat sebagai fungsi laki-laki begitu ya, sehingga wanita yang pingin beroleh pendidikan harus jadi laki-laki ya, dengan kata lain begitu ya, sehingga masyarakat memaksakan semacam sistem tingkat ya untuk gender begitu ya. Dan di masyarakat kuno hal itu memang menjadi semacam kewajaran begitu ya. Nah, tentu masalahnya kalau zaman sekarang pada kenyataannya adalah wanita bisa bebas akses pendidikan juga ya. Apakah seharusnya memang teks-teks yang sifatnya kontekstual kepada zaman kuno itu tidak kita terapkan secara literal dan mentah-mentah seperti itu ya, melainkan lebih baik juga secara kontekstual ya. Nah, di situ argumen-argumen dan perdebatannya tuh bisa jadi sangat panas juga ya kalau bersentuhan dengan denominasi-denominasi yang punya posisi keras tertentu begitu ya. Mungkin segitu dulu nih. Ada pertanyaan atau komentar nggak dari Bapak Ibu? Pertanyaan, komentar? Menjawab pertanyaan Bu Seruni? Iya, Pak. Oke ya, sejauh ini ya. Ada pertanyaan lebih jauh? Belum ya? Pak, Iya, Pak Erlan. mungkin saya ada pertanyaan Pak, tapi kenapa ya Pak, kayak penafsir-penafsir dari kitab-kitab tuh cenderung ke patriarkal gitu Pak dulu? Apa karena sistem hierarki itu, atau emang itu ada agenda-agenda tertentu gitu Pak dalam penafsiran yang kesannya tuh patriarkalnya kuat gitu Pak? Iya, sedikit banyak sebenarnya dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang ada pada saat itu juga ya. Jadi maksudnya kita itu kan sebenarnya nggak bisa berpikir di luar bahasa dan budaya yang memang melingkupi kita ya. Nah, masalahnya juga di dalam penghayatan kekristenan, penulis Alkitab itu kan diilhami oleh Tuhan untuk menuliskan teksnya, tetapi tidak meniadakan ya personalitinya dia, gaya bahasanya dia, dan juga memang pemahaman budaya serta pergumulan-pergumulan kontekstualnya dia. Ya, dan zaman kuno memang patriarki begitu ya. Masalahnya adalah, pertanyaan besarnya adalah apakah pola patriarki itu harus kita anggap sesuatu yang pola yang memang dari kekekalan ya, sehingga kita membacanya adalah sekarang pun itu normatif, itu harus seperti itu, atau itu memang semacam konteks di mana kitab suci itu berinkarnasi ya di tengah-tengah konteks yang seperti itu. Terus kita mengembangkan pembacaan yang kontekstual begitu ya untuk aplikasi tafsir tersebut di zaman dan tantangan kita sekarang. Nah, di situ tuh perdebatan besarnya. Nah, seringnya memang pembacaannya literal itu lebih mudah ya.
Ya udah, Paulus nulisnya perempuan nggak boleh ngajar laki-laki, ya udah tulisannya kayak gitu, mau tafsir diputar kayak gimana sih begitu ya. Udahlah itu aja ya kita pegang gitu misalnya. Jadi karena itu lebih mudah ya seringnya didorong dengan keras, jadi makanya pemahamannya itu juga mungkin jadi terus bergema ya. Demikian juga soal poligami ya. Kalau ada perdebatan-perdebatan misalnya apakah secara hukum poligami harusnya dibuat tidak boleh begitu ya. Sebenarnya di Indonesia hukumnya kalau kita teliti nanti kalau kita diskusikan ya teks-teks dari beberapa scholars yang wanita itu ya, ada juga yang membahas persoalan ke arah tafsir hukumnya ya. Sebenarnya sih poligami nggak sangat bebas ya, ada restriksi-restriksinya juga. Misalnya secara hukum kalau mau ambil istri lagi harus ada dari izin ya dari istri yang pertama dan juga alasannya apa begitu ya. Nah, tentu di dalam prakteknya bisa aja alasannya dicari-cari dan lain sebagainya gitu ya. Eh, Sehingga eh, ya produk hukum kan bisa ada ya semacam ekses-ekses dan penyimpangannya ya. Makanya juga KUHP yang baru itu jadi perdebatan orang ya. Oke lah hukumnya mungkin niatannya baik ya, tapi nanti aplikasinya enforcementnya gimana begitu ya. Nanti yang ada malah itu ya jadi ajang pemerasan. Ya ini nih supaya nggak kasus kamu suap aja gitu misalnya ya. Nah itu kan jadi problem ya kalau kalau seperti itu. Nah jadi sebenarnya hukum poligami itu juga nggak sangat bebas ya, cukup restriktif, cukup sulit, ada syarat-syaratnya ya. Nah tapi biasanya argumen dari yang pro poligami adalah kalau itu dibuat ilegal poligami, maka agama Islam itu tidak bisa diterapkan secara sepenuh-penuhnya dan sebebas-bebasnya ya sehingga itu merestriksi ya ekspresi eh, agama Islam itu sendiri begitu ya. Nah, tentu jadi ada perdebatan ya sesungguhnya esensi Islamnya yang perlu dilindungi yang mana ya? Apakah justru yang poligami atau justru yang non poligami itu begitu ya. Nah, itu perdebatan tafsirnya jadi berat di situ. Ya, walaupun hukumnya itu sebenarnya lebih ke arah monogami dengan sedikit jalan keluar poligami dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu sih kalau secara hukum. Ya, jadi nggak tiba-tiba oh orang mau poligami terus terus gampang gitu. Nggak semudah itu juga gitu. Tapi tadi pertanyaannya terjawab nggak Pak Erlan? Iya, terjawab Pak. Oke. Nah, kita coba bahas sedikit ya eh, komentarnya Pak Erlan nih. Ya, Pak Erlan selain menyoroti soal tautan dan ketegangan yang ada itu ya, tapi ada pertanyaannya ya. Jadi di dalam transisi ya antara Yudaisme kepada kekristenan gitu ya, itu kan sebenarnya ada kontinuitas dan diskontinuitas juga ya. Jadi ada harapan mesianik dari perjanjian lama ya, yang di dalam perjanjian baru itu ditulis digenapkan di dalam Yesus begitu ya. Nah, sehingga memang ada kelompok Yudaisme ya yang percaya Yesus tetapi nggak mau meninggalkan sepenuhnya ya tradisi-tradisi perjanjian lama ya. Itu ada kelompok yang menyebut dirinya Yahudi Mesianik begitu ya. Sebenarnya dari sisi pemahaman cukup dekat dengan kekristenan dan mereka ingin membuka pintu ya terhadap yang Yahudi supaya bisa juga menerima dan bergabung lebih mudah karena mereka nggak meninggalkan tradisi-tradisi Yudaismenya itu ya berbagai tradisi budaya perayaan-perayaan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mereka terus melakukan begitu ya walaupun percaya kepada Yesus sebagai Mesias begitu. Nah, pertanyaannya yang menarik dari Pak Erlan adalah kalau antara Islam dan Kristen itu juga melihat semacam kontinuitas ya, walaupun bisa diperdebatkan ya. Karena Islam misalnya menafsirkan Parakletos, sang penghibur di kitab Yohanes itu menunjuknya kepada Muhammad misalnya salah satunya ya. Atau ada kisah legenda Bahira
yang menceritakan bahwa ada pendeta Bahira itu yang satu kali bertemu dengan seorang anak, lalu di atas kepala anak itu ada awan yang berhenti, lalu di bahunya ada tanda kenabian begitu ya. Dan pendeta Bahira itu mengkonfirmasi bahwa inilah nabi yang akan datang itu, dan itulah Muhammad begitu ya. Jadi dengan demikian nabi terakhir itu yang di dalam Islam itu dikonfirmasi oleh seorang pendeta Kristen, yaitu pendeta Bahira gitu ya. Nah, ada legenda semacam itu yang menyediakan tautan ya, link ya. Itu fungsinya mirip seperti kalau kita baca di Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis merefer menunjuk kepada Yesus. Begitu ya. Habis itu kisah Yohanes Pembaptis cenderung nggak banyak lagi ya. Memang ada ya komplikasinya, dia bersama Herodes dan lain sebagainya begitu ya. Tapi Perjanjian Baru menggambarkan fungsinya Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, itu yang mengutip dari Yesaya, menunjuk kepada Yesus. Begitu ya. Jadi ada kisah-kisah juga, tafsir-tafsir di dalam tradisi Islam yang melihat ada elemen-elemen kekristenan itu menunjuk kepada Muhammad, begitu ya. Tentu buat orang Kristen itu membingungkan ya, karena pemaknaan terhadap Parakletos gitu misalnya ya, atau ada kisah legenda Bahira itu bukan tradisi yang hadir di dalam komunitas Kristen terus dimaknai sebagai menunjuk kepada Muhammad begitu ya. Nah, tapi memang ada berarti usaha dari tradisi yang kemudian untuk melakukan link ya ke tradisi yang sebelumnya ya. Nah, kalau dari Perjanjian Baru ada link ke Perjanjian Lama ya, bahwa ini Mesias yang ditunggu-tunggu itu sekarang dipenuhi, dan ada kelompok Yahudi Mesianik itu juga ya. Walaupun ada kelompok Yahudi yang menolak Yesus ya, itu kan jelas ya, karena yang menyalibkan Yesus juga orang Yahudi juga ya begitu ya. Nah, tapi berarti pertanyaan Pak Erlan adalah, apa tidak mungkin ada kelompok Islam Mesianik? Ya, itu pertanyaan cukup interesting ya. Jawabannya mungkin kalau kita realistis ya, jawabannya cenderung tidak. Ya, karena memang ada sih tautannya ya, bahwa Yesus itu disebut Isa Al-Masih. Ya, basically itu artinya Isa Sang Mesias. Ya, karena Al-Masih itu adalah the Messiah sebenarnya ya. Nah, tapi pengertian Mesias atau Al-Masih itu ya, itu tidak punya konotasi divinitas di situ, begitu ya, dan juga tidak punya konotasi Mesias seperti yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Ya, karena kemungkinan besar Muhammad maupun sahabat-sahabatnya di komunitas Islam yang mula-mula itu tidak membaca kitab-kitab Kristen maupun Perjanjian Lama itu secara ini ya, secara tekstual begitu ya, karena teks-teks Kristen dan Yahudi itu baru ada terjemahannya di Arab setelah zamannya Muhammad. Begitu. Jadi mereka mewarisi ceritanya ya, dan bahkan di Quran ada kisah-kisah ya seperti kisah Nabi Nuh, kisah Abraham dan sebagainya gitu ya, kisah Yusuf. Tetapi sering kisahnya itu tidak verbatim. Ya, kalau kita lihat penulis Perjanjian Baru ya, sering masih mengutip Perjanjian Lama itu cukup dekat dengan teks Perjanjian Lamanya ya, karena mewarisi ya. Misalnya Paulus kalau mengutip Perjanjian Lama seringnya bunyinya mirip dengan Septuaginta ya, terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama ya, dari teks Masoretik begitu ya. Nah, jadi antara penulis Perjanjian Baru itu saling membaca ya dengan teks Perjanjian Lama. Nah, yang penulis-penulis yang dari tradisi Islam itu kemungkinan yang awalnya itu nggak membaca teks-teks itu secara langsung ya, sehingga kisah-kisah itu bisa cukup bervariasi dari teks aslinya yang di kekristenan dan Yahudi gitu ya. Sehingga apakah mungkin ya muncul Islam Mesianik, walaupun ada link itu ya, Al-Masih itu memang Mesias, tetapi pengertian Mesiasnya itu sangat berbeda di dalam Islam dan tidak ada konsep-konsep linknya ya ke Perjanjian Baru maupun ke Perjanjian Lama begitu ya. Misalnya tafsir soal Parakletos itu aja ya,
Orang Kristen akan melihat bahwa Parakletos ya merefer kepada Roh Kudus ya, dan sudah digenapi di Kisah Para Rasul, begitu ya. Eh, Pemahaman bahwa Parakletos menunjuk kepada Muhammad itu nggak ada justru di dalam tradisi Kristen. Ya, tetapi di dalam kelompok Islam, pemahaman Parakletos menunjuk kepada Roh Kudus itu justru yang asing. Ya, karena tidak ada tempat di dalam teologi Islam itu untuk konsep Tritunggal, ya, bahwa ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudusnya itu nggak punya tempat begitu, sehingga Parakletos menunjuk kepada siapa? Ya, menunjuk kepada Muhammad. Ya, itu kemungkinannya yang bisa masuk ke dalam logika tradisi Islam begitu. Ya. Nah, jadi apakah bisa muncul Islam mesianik? Mungkin sulit ya. Tapi kalau sebatas kajian-kajian perbandingan agama ya antara Yahudi dan Islam gitu ya, itu banyak mungkin yang berusaha melakukan juga. Ya, karena memang tetap ada kemiripan-kemiripan yang cukup interesting begitu ya. Eh, karena misalnya tradisi ini aja, kalau yang di Indonesia sering jadi perdebatan juga dan diskusi di media sosial soal makanan haram halal gitu ya. Di Yudaisme ada, di Islam juga ada. Tapi di Kristen itu hilang ya di dalam transisi kepada kekristenannya begitu ya. Eh, Sehingga kadang-kadang teman-teman saya yang Muslim tuh tanya ya, loh kenapa itu sampai bisa bergeser ya? Padahal di Perjanjian Lama ada ya hukum-hukum makanan itu ya, dan masyarakat Islam di Indonesia kan MUI tetap mengeluarkan label ya makanan haram dan halal ya, restoran ada cap MUI-nya juga kalau misalnya restoran itu halal begitu ya. Jadi persoalan makanan tuh masih penting di Islam, dan buat Yudaisme juga penting ya. Terus tapi di Islam itu terjadi transformasi begitu ya. Nah, itu sering sering jadi pertanyaan juga karena berarti ada kemiripannya begitu ya. Nah, sehingga kajian-kajian cross agama itu sih banyak juga usaha-usahanya yang dilakukan demi melihat kemiripan-kemiripan dan perbedaan. Nah, yang interesting juga ya dari komentarnya Pak Erlan adalah pertanyaannya, mengapa kita harus selalu menekankan perbedaannya? Kenapa kita nggak bisa melihat tautan-tautan itu, link itu ya, dan membuat semacam diskusi itu jadi lebih kondusif dan produktif ya, karena tidak lantas langsung jadi konfrontatif karena kita menekankan perbedaan-perbedaannya ya. Nah, itu komentar seperti itu karena apa Pak Erlan? Apa bisa dielaborasi Pak? Mungkin saya ngelihat karena kalau di YouTube itu kan ngelihat perdebatanku tuh kan cenderung ofensif gitu, dan itu lebih ke bahkan ada yang nyerang pribadi gitu. Jadi perdebatan itu jadinya nggak objektif lagi gitu. Sementara kan mungkin kalau ngomongin yang common ground gitu bisa memperkaya konteks gitu Pak, walaupun ada perbedaan tapi kan masih ada juga gitu yang terpaut gitu Pak. Iya, iya. Nah, ini memang ya membicarakan perbedaan sering menimbulkan perasaan keunikan kelompok kita ya, sehingga memberikan konfirmasi ya kepada kepercayaan kita. Jadi itu memang sering lebih menyenangkan ya dibanding misalnya membicarakan persamaan ya. Dan terutama juga ya ada sentimen tertentu misalnya di kalangan Kristen juga ya, bahwa ya nggak boleh ya bilang semua agama itu sama ya. Dan pada kenyataannya memang nggak semua agama tidak tidak sama begitu ya. Selalu ada keunikannya begitu ya. Tetapi seolah-olah dengan bilang begitu, jadi kita nggak boleh sama sekali membicarakan kesamaan gitu ya. Padahal sebenarnya bisa ada motif-motif yang mirip ya. Terus memang kita juga bisa melakukan analisis begitu ya. Dan bahkan ada pendeta yang sangat terkenal itu bilang ya bahwa eh, ya kalau kita cuman tahu kesamaannya, ya kita kurang pinter ya. Orang yang pinter itu adalah yang bisa tahu perbedaannya. Karena kalau misalnya bilang mobil semua sama ya, Mercy sama Daihatsu sama gitu. Dia kurang kurang kenal mobil, dia kurang pinter gitu ya. Tapi kalau yang pinter itu tahu ya, Mercy itu beda ya sama Daihatsu begitu ya. Dan perbedaannya dia bisa memperinci begitu ya. Nah, sehingga kalau murid-muridnya pendeta besar itu ini pingin berasa pinter ya, ya dia akan membicarakan perbedaan begitu ya, lebih daripada misalnya juga melihat
perbandingan kesamaan-kesamaan motif begitu ya. Nah, saya rasa menekankan salah satu aja kurang begitu bagus ya. Karena kalau kita mau lihat teladan penulis-penulis Perjanjian Baru ya, penulis Perjanjian Baru itu melakukan link ke Perjanjian Lama ya. Perjanjian Baru itu banyak sekali mengutip dari kitab Yesaya ke Mazmur dan seterusnya ya. Tetapi tentu juga ada diskontinuitas ya. Mesias yang dijanjikan itu mungkin di dalam pemahaman Perjanjian Lama ya sebatas bahwa kerajaan Daud ini kerajaan yang dari dunia ini ya. Kalau kita mengharapkan Mesias yang seperti dari kerajaan Daud, maka kerajaan besar seperti Salomo itulah yang kita harapkan begitu ya. Tapi ternyata Mesias yang digenapi di Perjanjian Baru itu malah disalibkan begitu ya, ditinggikan, itu artinya malah disalibkan begitu ya, sehingga itu melanggar ya semua bayangan-bayangan Perjanjian Lama yang secara literal mencoba diajukan begitu ya. Nah, sehingga ada diskontinuitasnya juga ya. Jadi bukan cuman perbedaan, yang penting persamaan itu juga penting ya, karena kalau Yesus bukan pemenuhan Mesias, motif-motif yang ada di Perjanjian Lama begitu ya, maka Yesus yang muncul di dalam vakum ini ya nggak bisa dipahami siapa dia begitu ya, dari Nazaret begitu ya. Sehingga penulis-penulis Perjanjian Baru itu menggambarkan ya dengan link-link tertentu itu ya, mengutip misalnya kalau dan kadang-kadang mengutipnya tidak eksplisit ya, bisa juga implisit. Tentu ada yang seperti Matius ya yang mengutip inilah sehingga terpenuhilah apa yang dikatakan oleh para nabi begitu ya, dari Mesir kupanggil anakku gitu ya, di dalam kisah kelahiran Yesus begitu ya, ada ayat-ayat yang semacam itu. Tetapi Matius juga melakukan referensi yang implisit ya. Misalnya Musa itu menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai ya. Yesus melakukan khotbah dari bukit ya, dan menyajikan hukum-hukum yang baru. Hukum Allah yang mungkin tidak dipahami lagi oleh orang Israel pada saat itu ya. Karena Yesus yang ditulis oleh Matius itu berkata ya, kamu telah mendengar ya, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu ya. Tetapi sekarang kukatakan kepadamu, jadi ada hukum yang baru, ini hukum Yesus ya. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri gitu ya. Nah, jadi ada motif yang sama. Musa menerima hukum Taurat dari Tuhan, Yesus ini membawa hukum Tuhan ya, tetapi yang lebih tinggi daripada kesalehan hukum Taurat yang dipahami yang dari Musa itu. Nah, motif itu buat orang Israel, mereka dengar tuh ya, karena mereka tahu dengan jelas ya di dalam tradisi mereka bahwa yang berkhotbah dari atas gunung dan dari bukit membawa hukum Tuhan itu Musa. Ini adalah Musa 2.0, yaitu Yesus. Ya, jangan sembarangan begitu ya sama Yesus walaupun dia tampaknya dari Nazaret begitu ya. Nah, motif semacam itu bertumpu kepada kesamaan motif tipologi yang ada dari Perjanjian Lama ya. Jadi terlalu sederhana kalau cuman kita bilang, kalau kita tekankan perbedaan itu pasti lebih cerdas dan lebih baik daripada memperhatikan kesamaan-kesamaan motif ya. Penulis-penulis Perjanjian Baru itu memberikan teladan, dua-duanya penting begitu ya. Kita memperhatikan persamaan, tetapi juga kalau ada diskontinuitas, ada perbedaan, kita mencermati juga ya, sehingga dari situlah kita bisa memahami ya wahyu Tuhan dan pimpinan Tuhan itu seperti apa begitu ya. Nah, jadi usulan Pak Erlan ya untuk bisa mencermati keduanya itu cukup baik sih, dan itu akan menolong kita tuh dalam kita berdialog juga ya, untuk saling memahami juga ya, karena kita jadi punya interest dan curiosity yang lebih tinggi ya. Kalau kita bertemu teman-teman kita yang Islam ya, coba ceritain dulu ya. Jangan-jangan ada kesamaannya, jangan-jangan saya bisa memahami kamu dengan lebih baik ya, bukan cuma sekedar siapa yang benar dan siapa yang salah begitu ya. Misalnya ya, di dalam agama Islam forgiveness itu kan juga sesuatu yang sangat vital dan sangat penting ya. Karena setiap kali Lebaran, Idul Fitri, yang dilakukan di dalam tradisinya adalah bermaaf-maafan. Ya, mohon maaf lahir batin gitu misalnya ya. Nah, di dalam kekristenan forgiveness itu juga luar biasa vital ya, karena tanpa forgiveness dari Tuhan ya
manusia itu nggak ada harapan gitu ya. Nah, tapi mekanisme forgiveness-nya memang bisa ada perbedaan begitu ya. Nah, cuman bahwa forgiveness itu motif yang sama-sama kita hayati, bahwa kehidupan manusia tanpa forgiveness itu mungkin meaningless begitu ya. Itu bisa menjadi semacam jalan masuk dialog kita. Buat kita sama-sama forgiveness itu penting. Walaupun ada perbedaan mekanismenya yang kita imani begitu. Nah, jadi usulan Pak Erlan bagus nih. Thank you ya udah ditulis di texting kita Pak Erlan. Ada yang ingin ditambahkan nggak Pak Erlan? Mungkin tadi yang Bapak bilang sih jangan nekenin salah satu aja gitu supaya mungkin kelihatannya damai tapi ya perlu nekenin juga gitu kedua-duanya jangan cuma salah satu. Iya, iya. Oke. Nah, jadi itu ya diskusi-diskusi yang Bapak Ibu udah pasang di texting sangat menolong kita ya untuk setiap kali mencermati bagian mana yang menarik perhatian ya. Terus pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu juga bisa kita coba diskusikan lebih jauh ya. Nah, jadi mungkin untuk hari ini kita sampai di sini ya. Materi bacaan dari bukunya Pendeta Bambang Ruseno udah tersedia di G-Class. Nanti kita tunggu textingnya minggu depan ya, terus nanti kita bicarakan lagi ya.